kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah par online GKI Tamalan Raya. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Tuhan boleh memelihara kita dalam berbagai kegiatan kita, hingga pada sore hari ini kita semua siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semua siap memuji memuliakan nama Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokus untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semuanya untuk berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya tepuk tangan ya. Kita dengan penuh sukacita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, semuanya masih semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan, kalau semuanya masih semangat memuji Tuhan, masih tetap berdiri ya. Kita angkat pujian ini sama-sama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita dengan penuh sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangi pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami anak-anak-Mu untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah ibadah par kami pada sore hari ini, mulai dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut kehendak Tuhan, dan biarlah semuanya itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang sedang beribadah. Berikan mereka hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka pikiran yang fokus dan duduk tenang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu. Ini ibadah kami serahkan dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Novi. Namun sebelumnya itu kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kita nyanyikan dalam dua versi ya. Nanti versi keduanya kita menyanyi dalam bahasa Inggris. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih buat Kakak Ika yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, bersama dengan seluruh anak-anak Parmu, kami mau belajar firman Tuhan, dan kami minta Tuhan yang akan memberkati, menyertai seluruh anak-anak Par dimanapun mereka berada saat ini, sehingga mereka boleh fokus untuk mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami hanya kepada Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-41. Nah, adik-adik sudah siap dengar firman? Siap. Oke, selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga semakin dahsyat dan luar biasa ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, tema kita hari ini adalah rapat di Yerusalem dan Paulus dan Barnabas berpisah. Nah, kalian masih ingat cerita minggu lalu bukan? Kisah kita adalah lanjutannya. Dari Derbe, Rasul Paulus dan Barnabas
kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Dan di tempat itu mereka menolong orang-orang percaya untuk tumbuh dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama mereka. Kedua rasul itu mengajak agar setiap orang percaya tetap beriman walau mengalami banyak penganiayaan sekalipun, sambil mengingatkan bahwa mereka harus memasuki kerajaan Allah dengan mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas tinggal lama di Antiokhia bersama dengan orang-orang yang percaya. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, beberapa orang datang dari Yudea dan mulai mengajar umat Kristen bahwa kalau mereka tidak disunat menurut adat istiadat Yahudi, mereka tidak dapat diselamatkan. Paulus dan Barnabas menentang pendapat ini dan membicarakannya dengan mereka. Akhirnya, orang-orang Kristen di sana mengutus kedua rasul itu ke Yerusalem beserta beberapa orang anggota jemaat untuk berbicara dengan para rasul dan penatua di sana tentang masalah itu. Setelah segenap jemaat mengantar mereka keluar kota, para utusan berangkat ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu, mereka singgah di Fenisia dan Samaria untuk mengunjungi orang-orang Kristen yang sangat bersuka cita ketika mendengar bahwa banyak orang bukan Yahudi juga bertobat. Waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka mengadakan rapat dengan para pemimpin jemaat. Semua rasul dan penatua hadir. Paulus dan Barnabas melaporkan apa yang telah dilakukan Allah melalui pelayanan mereka. Tetapi beberapa orang yang sebelum bertobat, termasuk golongan Farisi, berdiri dan berkata bahwa semua orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus harus disunat dan diwajibkan menjalankan semua adat istiadat dan upacara Yahudi. Karena itu, para rasul dan penatua menentukan untuk kembali rapat membahas masalah itu. Nah, pada rapat itu, setelah pembicaraan yang panjang lebar, Petrus berdiri dan berbicara. Saudara sekalian, saudara semua tahu bahwa dahulu Allah telah memilih saya dari antara saudara-saudara untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka juga boleh percaya. Allah yang mengenal hati manusia mengatakan bahwa Ia menerima orang-orang bukan Yahudi dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, seperti juga kepada kita. Mereka tidak dibedakan dari kita. Tidakkah saudara percaya bahwa semua orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu sebagai hadiah cuma-cuma dari Tuhan Yesus? Pembicaraan itu pun selesai, dan semua orang mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara orang-orang bukan Yahudi. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berdirilah Rasul Yakobus dan berkata, "Saudara-saudara, dengarkanlah saya. Petrus telah berbicara mengenai kali pertama Allah mendapatkan orang-orang bukan Yahudi untuk
memilih suatu umat dari antara mereka bagi kemuliaan namanya. Dan pertobatan orang-orang bukan Yahudi sesuai dengan nubuat para nabi, termasuk Nabi Amos. Karena itu, saya berpendapat, janganlah kita bersikeras bahwa orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah harus menaati hukum Yahudi. Kemudian, para rasul, penatua, dan segenap sidang jemaat memilih beberapa utusan ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan keputusan yang telah diambil. Yang terpilih ialah 2 orang pemimpin gereja bernama Yudas, yang disebut juga Barsabas, dan Silas. Keempat utusan itu segera berangkat ke Antiokhia, dan di sana mereka menghimpun semua orang Kristen serta menyerahkan surat itu kepada mereka. Pada hari itu, seluruh jemaat bersuka cita atas surat yang telah mereka baca. Beberapa hari kemudian, Paulus menyarankan kepada Barnabas supaya mereka kembali ke Turki untuk melihat perkembangan orang-orang yang baru percaya di kota-kota tempat mereka dahulu mengajar. Barnabas setuju, dan dia ingin mengajak Yohanes Markus. Tetapi Paulus sama sekali tidak setuju, karena dulu Yohanes Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Perselisihan mereka tentang hal ini tajam, sehingga mereka harus berpisah. Barnabas membawa Markus serta berangkat berlayar ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas. Dengan disertai doa, saudara-saudara seiman, berangkatlah mereka ke Syria dan Kilikia untuk menguatkan jemaat-jemaat di sana. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan filmnya? Tentunya sangat menarik ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar sehubungan dengan tema kita, yaitu sidang di Yerusalem dan Paulus dan Barnabas berpisah. Nats kita terambil dari Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-41. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama di dalam cerita tadi kita melihat ada 2 golongan ya di sana, yaitu golongan pertama, golongan orang Yudea yang datang ke Antiokhia, dan yang kedua adalah golongan orang Farisi atau golongan orang yang telah percaya. Nah, kita tahu bersama dalam cerita tadi, Paulus dan Barnabas tinggal cukup lama di daerah Antiokhia. Nah, setelah mereka berada di Antiokhia, mereka mendengar bahwa orang Yudea datang untuk apa? Untuk mengajarkan pendapat yang salah, pendapat tentang keselamatan. Mereka katakan pada jemaat Antiokhia bahwa kita diselamatkan kalau kita mengikuti adat istiadat atau tradisi sunat. Nah, adik-adik tahu kan apa yang disebut dengan tradisi? Tradisi itu merupakan suatu kebiasaan turun-temurun yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, contohnya tradisi apa? Misalnya kita orang-orang Toraja. Tradisinya kalau ada orang yang meninggal, biasanya kita mengikuti pesta besar-besaran atau membuat pesta besar-besaran. Nah, seperti halnya dalam cerita kita hari ini, di mana mereka percaya bahwa
Mereka akan diselamatkan kalau mereka mengikuti aturan adat istiadat atau tradisi sunat. Nah, adik-adik, setelah Paulus dan Barnabas mendengar hal itu, apa yang terjadi? Apakah Paulus dan Barnabas setuju atau bagaimana? Nah, tentunya Paulus dan Barnabas membantah keras pendapat mereka. Mereka sangat tidak setuju dengan pendapat mereka. Nah, setelah mereka mendengar itu, apa yang Paulus dan Barnabas lakukan? Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menemui para rasul-rasul di sana, penatua-penatua di sana. Sehingga mereka boleh membuktikan kebenarannya karena mereka tahu bahwa dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 9 berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah dan diperoleh dengan iman kita. Nah, Tuhan Yesus bilang kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Allah. Nah, pendapat orang Yudea ini tentu salah ya. Ya, tentunya salah. Nah, adik-adik, setelah menempuh perjalanan Paulus dan Barnabas menuju ke Yerusalem, tibalah mereka di Yerusalem. Nah, setelah mereka tiba di Yerusalem, apa yang terjadi? Jemaat di sana menyambut Paulus dan Barnabas dengan baik. Mereka menyambut Paulus dan Barnabas dengan sukacita. Nah, terus mereka melakukan sidang di sana. Nah, di sana juga Paulus dan Barnabas tidak hanya melakukan sidang, tapi mereka menceritakan segala karya Tuhan, semua yang Tuhan lakukan dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di sana. Nah, adik-adik, setelah mereka melakukan sidang, di sana ada beberapa golongan orang Farisi, seperti yang kakak bilang tadi, yang ada dua golongan, orang Yudea dan orang Farisi. Nah, orang Farisi ini berkata, mereka punya pendapat bahwa semua orang yang bukan Yahudi harus disunat dan wajib mengikuti aturan hukum adat istiadat yang ada di Yahudi. Wah, sekarang ada dua pendapat ya. Dua pendapat mengenai keselamatan yang keliru dan atau yang salah tentunya. Nah, setelah mendengar hal itu, rasul-rasul dan penatua-penatua kembali melakukan sidang. Nah, adik-adik, di tengah sidang itu, Petrus lalu berdiri dan Petrus berkata bahwa saudara-saudara, sejak dahulu Allah sudah memilih saya untuk memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, supaya mereka juga boleh percaya tentang keselamatan yang asalnya hanya dari Tuhan. Nah, adik-adik, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu iblis tidak suka dengan pemberitaan Injil semakin maju. Iblis tidak suka kalau kita pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya atau kepada orang-orang yang belum percaya. Iblis tidak suka itu. Nah, maka dari cerita firman Tuhan tadi kita melihat bahwa iblis membuat banyak masalah dalam pemberitaan Injil Paulus dan Barnabas. Kita lihat tadi, yang pertama, ada perbedaan pendapat ya antara orang Yudea dan juga orang Farisi yang menyatakan bahwa keselamatan kita diselamatkan karena kita melakukan adat istiadat atau tradisi sunat. Nah, tapi akhirnya apa adik-adik? Apa yang terjadi? Apa keputusan sidangnya? Tentunya membawa sukacita yang baik ya untuk orang-orang yang ada di Antioquia. Karena para rasul dan penatua yang ada di Yerusalem membawa atau memilih dua pemimpin untuk pergi ke Antioquia bersama dengan Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik masih ingat siapa kedua pemimpin itu? Namanya siapa? Yudas dan Silas. Nah, kemudian Yudas, Silas, Paulus dan Barnabas berangkat ke Antioquia. Nah, di sana mereka mengumpulkan orang-orang Kristen dan mereka memberikan surat keputusan dari penatua-penatua atau rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dan hasilnya mereka semua merasakan sukacita. Nah, adik-adik, apa permasalahan yang kedua yang iblis timbulkan dalam pekabaran Injil Paulus dan Barnabas? Nah,
terjadi perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas, di mana pada saat Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, Paulus menyarankan kepada Barnabas untuk kembali ke Turki. Mereka ingin melihat perkembangan orang percaya di sana yang dahulu mereka ajarkan. Nah, Barnabas pun menyetujui hal itu dan ia mau mengajak Yohanes Markus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Paulus tidak setuju dengan saran Barnabas untuk membawa Yohanes Markus. Nah, Paulus bilang, bukannya mereka dulu meninggalkan kita di Pamfilia dan mereka tidak bersama-sama dengan kita untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, perbedaan pendapat yang terjadi antara Paulus dan Barnabas itu semakin tajam. Dan akibatnya apa? Membuat mereka harus berpisah dalam mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Di mana Barnabas mengajak Yohanes Markus untuk pergi ke Siprus. Dan di sana mereka memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Sedangkan Paulus memilih Silas. Dan mereka dengan iman pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wah, seru sekali ya adik-adik perjalanan penginjilan antara Paulus dan Barnabas. Terjadi banyak masalah, iblis menimbulkan masalah-masalah yang terjadi pada saat Paulus dan Barnabas ingin memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus selalu memberikan solusi yang terbaik. Apapun yang menjadi masalah dalam penginjilan Paulus dan Barnabas, hasilnya pasti mendatangkan sukacita bagi semua orang, bukan? Nah, begitupun dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita. Jika adik-adik yang ada di rumah, mungkin adik-adik punya masalah. Nah, adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menolong kita, sehingga apapun yang menjadi masalah kita ceritakan sama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan kita. Kalau kita punya masalah, kita jangan fokus kepada masalah kita. Kita harus berusaha untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita juga bisa minta pendapat dari orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa, yang lebih berpengalaman, sehingga mereka bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang baik untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya bahwa anak-anak Tamalan Rea, adik-adik Tamalan Rea semuanya melakukan segala sesuatu itu karena kita tahu kita mengasihi Tuhan ya, dan Tuhan mengasihi kita. Jadi adik-adik, pelajaran firman Tuhan, kesimpulan dari pelajaran firman Tuhan yang bisa kita dapat hari ini adalah yang pertama, Tuhan mau kita tahu bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena kita melakukan adat istiadat atau tradisi yang ada. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan kita juga karena perbuatan baik kita ya, tapi karena Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua adalah iblis tidak suka melihat pemberitaan Injil semakin maju. Makanya dalam cerita tadi, iblis membuat masalah-masalah dalam penginjilan Paulus dan Barnabas. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap masalah mereka. Dan itu mendatangkan sukacita bagi semua orang. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita mempunyai masalah, apapun masalah kita harus datang kepada Tuhan, kita berdoa dan berusaha. Dan kita yakin bahwa keselamatan yang datang dari Tuhan kasih buat kita secara cuma-cuma. Jadi jangan lupa anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ketika kita ada masalah dan kita melibatkan Tuhan dengan terus berdoa dan berusaha, maka kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Jika kita ada masalah, kita jangan fokus kepada masalahnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan cara berdoa dan terus berusaha menyelesaikan masalahnya. Nah, adik-adik juga selain berdoa, adik-adik juga bisa menceritakan masalah adik-adik kepada orang tua atau kepada orang-orang yang
sudah berpengalaman sehingga mereka bisa memberikan nasihat yang terbaik buat adik-adik. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita kita hari ini yang pertama, Yesus mau kita tahu bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita atau karena tradisi-tradisi yang ada. Nah, adik-adik, yang kedua, iblis tidak suka kita menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, seperti cerita kita tadi, iblis menimbulkan banyak masalah yang terjadi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan selalu mempunyai jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jadi, anak-anak Pertama Landrea, ayo, sedari kecil kita harus terus belajar untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang boleh percaya dan beroleh keselamatan. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama pada hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami hanya bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Parmu Tuhan, sehingga sedari kecil mereka boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, sehingga banyak orang-orang yang boleh percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih telah menyertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Saat ini kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka di dalam tugas dan aktivitas mereka. Berdoa juga buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan di dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai, memberikan kami kekuatan, kesehatan yang bersekolah, kiranya Tuhan kita senantiasa memberkati mereka di dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang minggu yang akan berlalu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi, dah.